Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing yang akan memungkinkan Anda berbicara hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10%. Buka Kirim Email, itu alamat website ya. Tulis Kepo saat mendaftar ya. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode podcast ini, silahkan ke kepo.blog. Ya, buka HP Anda sekarang cuma sebentar ya. Tulis kepo.blog di browsernya. Nanti Anda akan ada tempat untuk masukin alamat email. Daftarkan alamat email ke sana, kami akan mengirimkan Anda melalui email panduan atau instruksi mendengarkan podcast langsung melalui smartphone Anda dan dapat notifikasi setiap kali ada episode baru ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bisnis atau pekerjaan yang tidak sesuai passion. Ya. Nah, kalau bisnis sesuai passion, itu nggak usah dibahas. Malah sudah banyak bahasannya. Oh, bagaimana cara kita kejar passionmu, bisnis sesuai passion. Ya, lupakan semuanya, resign, kejar passion. Nah, itu nggak usah saya bahas lagi lah. Itu udah banyak yang bahas. Ya. Saya akan bahas bisnis yang tidak sesuai passion. Bagaimana? Atau pekerjaan yang tidak sesuai passion. Bagaimana? Keluarkah? Ya, atau berhentikah cari passion kita kah? Bagaimana baiknya? Ya. Nah, saya pribadi di posisi itu ya. Kalau ditanya passion saya ya nggak ada. Saya belum pernah nemukan orang passionnya ngirim email atau ngurusin bagaimana email terkirim, delivery rate, nggak ada. Ya. Ngurusin email mungkin gak enak banget lah buat saya. Tapi ya intinya itu bukan passion saya. Ya, saya nggak begitu menikmati ya, semua hal tentang email, enggak. Kalau ditanya apakah saya passionnya di situ ya enggak lah. Sama kayak orang yang jual sate. Saya pernah ke tukang sate ya. Dia ex bankir ya. Dia keluar dari banknya, pekerjaannya sebagai bankir, terus dia buka sate, satenya rame alhamdulillah. Ya, terus ya saya tanya sama beliau, ya saya kalau tanya passion Mas jawabnya ya. Saya kalau tanya passion saya moge motor gede gitu kan ya. Cuma ya masa sih ada orang passionnya bikin sate Mas katanya gitu ya. Ya juga ya. Nah, jadi bagaimana ya? Apakah di stop? Apakah satenya ditutup? Padahal rame banget. Enggak kan? Ya. Jadi bagaimana? Nah, prinsipnya buat saya ini satu hal yang harus kita bahas dulu adalah manusia memiliki daya adaptasi atau kemampuan beradaptasi yang sangat sangat luar biasa. Ya. Jika Anda saat ini tinggal di negara tropis di Indonesia dan tiba-tiba ada tugas panggilan ya, di mana Anda ditempatkan di mana ya, di Iceland misalnya ya, atau di Finland ya, yang mungkin 4 sampai 5 bulan itu es ya, apa sih, dingin, nggak ada matahari. Nah, bisakah Anda kerja di sana? Bisa. Anda akan bisa setelah beberapa bulan. Anda akan beradaptasi dan pola hidup Anda akan menyamai orang-orang di sana ya. Saya yakin itu. Oke, saya yakin juga ada beberapa kelebihan-kelebihan fisik yang hanya ada di daerah-daerah geografis tertentu. Misalnya, kenapa pelari juara dunia itu banyak dari Kenya? Ya, kok nggak ada dari Indonesia Mas? Kok dari Indonesia banyakan pemain bulu tangkis kan gitu, yang jagoan kelas dunia ya kita bilang ya. Ya kalau emang prinsipnya semua bisa belajar, manusia bisa beradaptasi, ya berarti orang Indonesia bisa lari ke orang Kenya dong, ya kan gitu kan. Ternyata enggak, nyata sampai saat ini yang mendominasi ranah lari 100 meter, terutama yang jarak pendek ya, itu dari Kenya. Ya. Nah, jadi bagaimana? Ya. Yang pertama yaitu kita bisa beradaptasi. Ya, kita bisa istilahnya belajar mencintai. Kita bisa. Ya. Saya belajar mencintai proses email marketing. Apakah saya suka? Enggak. Tapi saya belajar mencintai prosesnya. Ya. Jadi ada satu di buku yang ditulis oleh Richard Bandler ya. Beliau mengatakan seperti ini yang saya setuju, yaitu bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah aktivitas. Saya ulangi, bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah aktivitas, tapi sesuatu yang harus dipelajari. Jadi kebahagiaan itu adalah skill. Semakin bagus skill kita bahagia, semakin bahagia kita. Prinsipnya seperti itu. Kok kita tiba-tiba bahas bahagia? Lah, orang goal awalnya, kalau ditanya kenapa dia ngejar passion, itu kan karena dia bahagia mengerjakannya, kan gitu ya. Dan yang bikin orang takut banget mengerjakan sesuatu yang di luar passionnya, itu karena takut capek di jalan, lelah gitu loh. Saya jadi keinget postingannya Pak Ridwan Kamil yang mengatakan pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar.
Ya buat saya semua selama dibayar dengan pantas dan halal itu baik gitu loh. Ya mau itu hobi mau enggak gitu kan ya. Ya lagi tergantung situasi. Kan tergantung situasi. Nah, jadi saya punya prinsip bahwa kita bisa belajar. Kita bisa belajar mencintai, kita bisa belajar menyukai semua hal dalam bisnis. Kalau kita hanya mendalami yang kita sukai, maka bisnis akan sangat menantang buat kita. Karena di dalam bisnis itu banyak sekali yang nggak kita sukai. Contoh saya sangat tidak menikmati proses ngurusin pajak. Sangat tidak menikmati. Ya, cenderung saya hindari. Apalagi yang tidak saya nikmati, memecat orang itu sangat gak enak. Udah pernah saya bahas ya di Kepo ya. Itu saya bisa nggak tidur gitu loh ya. Bisa nggak tenang tidur lah gitu loh. Habis mecat orang. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu yang saya tidak sukai. Saya nggak suka nyobain ngiklan di tempat yang saya nggak ngerti. Misalnya ngiklan di kemarin ada sebuah majalah bisnis yang nawarin kita untuk ngiklan di majalah tersebut gitu loh ya. Saya nggak ngerti ngiklan di majalah. Saya nggak ngerti ngiklan di media cetak ya. Tapi ya lagi setelah dengar persentasenya si pemilik majalah ini, atau bukan pemilik sih, dia seorang editor di majalah ini. Gitu saya dengar presentasi dari beliau bahwa pembacanya banyak small business, UKM, saya jadi pengen nyoba gitu loh. Wah boleh juga nih coba ngiklan. Nah tapi tadi itu bukan proses yang saya sukai. Itu beresiko. Saya nggak suka resiko yang terlalu, bukan resiko ya. Saya nggak suka sesuatu yang saya nggak ngerti. Nah itu dia. Ya kalau resiko bisnis beresiko semua gitu kan ya. Tapi saya nggak suka sesuatu yang saya tidak mengerti, dan saya tidak mengerti tentang dunia iklan di media cetak. Tidak mengerti. Ya saya tidak pernah nyobain. Tapi ya datang momennya di mana saya harus mengkonfrontir itu. Saya pengen nyoba, saya harus nyoba gitu kan ya. Ini gimana kalau coba kan nggak tahu ya. Dan ya lagi mungkin dari sisi biaya tidak begitu mahal lah, relatif tidak mahal. Ya lebih mahalan Facebook Ads lah mungkin kan gitu ya. Tapi ya lagi Facebook Ads itu sangat terukur per rupiahnya, per akuisisinya. Berapa per akuisisi? 5.000, 10.000, 100.000, semuanya ada. Media cetak gimana? Nah itu yang saya tidak suka. Ya, itu yang saya tidak mengerti. Tapi ya lagi akan saya coba. Jadi di dalam bisnis akan banyak sekali yang tidak sesuai passion. Jadi kalau kita hanya ngikutin passion doang, yang tidak tolerir, yang tidak kita sukai, ya bagaimana kita akan menjalankan bisnis? Tidak mungkin. Satu titik dalam bisnis kita, satu titik dalam usaha kita, atau satu titik dalam pekerjaan kita, misalnya Anda seorang profesional ya, bukan pebisnis, Anda akan ketemu hal yang nggak Anda sukai, tapi harus Anda lakukan. Jadi gimana mau dihindari? Ya bagus dari awal kita latihan. Bagaimana caranya belajar mencintai apa yang kita lakukan. Banyak orang bilang cintai prosesnya ya gitu ya. Mungkin benar ya. Intinya jangan hanya nurutin passion buat saya. Nah, dalam Islam sendiri padanan katanya passion mungkin hawa nafsu ya, ngejar yang enak-enak lah. Ya ngejar kerja tuh yang enak-enak gitu kan. Hawa nafsu mungkin. Bolehkah agama Islam kita mengejar hawa nafsu? Ya boleh, tapi diatur kan gitu loh ya. Kita mesra pengen apa? Kita misalnya pengen ya ngapain kayak sama seorang wanita ya diatur gitu kan. Ya emang ya namanya laki-laki pasti nafsu ngeliat wanita, tapi kan diatur gitu loh ya. Nah, jadi artinya apa? Kontrol atau kendalikan itu hawa nafsu kita mengejar passion itu. Saya dari dulu sangat menikmati dunia audio. Mungkin itu yang menyebabkan saya turun ke podcast. Saya menggunakan podcast dari 2015 sampai sekarang. Yang sudah menuju 5 tahun berarti saya podcast. Mungkin karena itu, passion saya di dunia audio. Saya sangat suka audio, saya suka editingnya, saya suka prosesnya, saya suka mencari sound terbaik. Saya suka semua hal yang ada di situ. Ya, karena saya mungkin sebelum saya bisnis, saya 12 tahun di dunia audio ya. Saya sangat menikmati. Saya sangat menikmati software audio terbaru ya. Misalnya Wavelab, ada nama software yang Wavelab ngerilis versi baru. Wah, bisa gini, bisa gitu. Saya tertarik gitu dengan dunia itu. Akustik, headphones yang bagus ya. Headphones yang close back, open back. Saya sangat tertarik dengan semua dunia itu ya. Jadi nah, langkah selanjutnya bagaimana? Toh kerjaan saya awalnya dikirim buat email, itu tidak ada hubungannya dengan audio sama sekali kan gitu. Ya, jadi jalan tengahnya ya saya bikin podcast yang dibawa ke bisnis, ke kirim buat email. Ya. Nah, setelah kita belajar mencintai, pelajaran selanjutnya yang tadi ya, bagaimana kita bisa menghasilkan dari passion itu. Karena itu dua skill berbeda. Mendalami sebuah passion dengan bisa benar-benar menghasilkan dari sebuah passion itu skill berbeda, itu pengetahuan berbeda. Ya, jadi jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, dikontrol, dikendalikan, dan kalau bisa dicari tengahnya untuk jadi duit lah, gitu, jadi pemasukan. Paling nggak di awal. Ya kalau Anda sudah punya rezeki berlebih, Anda mau ngejar hobi, Anda mau naik Harley seharian, ya silakan gitu loh. Ya siapa yang bisa ngelarang gitu kan ya. Cuman
Ya jangan Anda jadi ngerepotin orang gara-gara ngejar passion ya. Saya ulangi, jangan Anda jadi ngerepotin orang gara-gara ngejar passion. Dulu saya punya teman yang seperti itu ya, ngejar passion sebagai pelukis ya, sampai berhenti ini, berhenti itu hanya gara-gara mau ngelukis. Iya bener, lukisannya kalau dijual laku bisa 50-60 juta. Tapi ya lakunya berapa kali sih sebulan kan gitu ya, berapa kali sih setahun lakunya, mungkin gak sering. Ya, hanya gara-gara dia nggak mau, ya dia nggak mau jadi PNS, dia nggak mau jadi kerja di sini, kerja di situ, dia maunya ngejar passion gitu loh. Akhirnya ya apa? Akhirnya yang terjadi, sayangnya dia jadi nyusahin orang tuanya. Karena itu, karena nggak ada pemasukan yang tetap, ya sekali ada pemasukan emang gede, tapi ya lagi tidak belajar pengelolaan keuangan yang baik, jadi pemasukan yang gede pun itu hilang ya. Baru ada yang jual lukisannya laku, terus udah besok susah lagi gitu kan ya. Foya-foya susah lagi, foya-foya susah lagi gitu terus siklusnya, nggak berhenti ya. Karena tadi tidak memahami bagaimana ilmu finance, bagaimana uang bekerja, bagaimana cara menyimpan uang. Ya, mungkin di benaknya menyimpan uang tuh cuma nabung. Bagaimana mengelola keuangan, dia nggak tahu caranya ya. Nah, awalnya saya juga tidak begitu tertarik dengan dunia finance ya. Tapi ya lagi, bagaimana caranya bisnis bisa bertahan kalau kita tidak memahami finance gitu kan. Saya bukan orang yang enjoy nyimpen. Tapi ya lagi, saya disiplin, ya pelan-pelan. Mungkin saya nggak sejago-jago yang pakar-pakar financial engineering, enggak. Tapi at least atau paling tidak saya dari dulu sampai sekarang sudah cukup banyak berubah kalau saya lihat di dunia yang sangat tidak saya sukai awalnya, tidak saya nikmati awalnya ya. Intinya sih buat saya sih seperti itu ya. Ya kalau Anda dapat, kayak Pak Ridwan Kamil bilang ya, Anda punya hobi yang terus Anda dibayar, ya bersyukurlah, itu mungkin bonus dari Allah. Anda suka dunia itu, dan Anda dibayar karenanya. Misalnya Pak Ridwan Kamil senang gambar landscape, terus beliau jadi arsitek, terus jadi arsitek profesional dibayar mahal gara-gara itu, dan kaya raya gara-gara itu misalnya. Ya sudah, ya. Alhamdulillah bersyukur, itu bonus dari Allah mungkin. Tapi mungkin mungkin Anda seperti saya yang terjerumus tanda petik ke dalam bidang yang bukan passionnya. Ya ini bukan passion saya jelas. Ya. Saya nggak bisa mengandalkan revenue dari passion mungkin ya. Tapi dari bisnis yang didevelop dengan disiplin, bukan dengan ngejar passion. Ya, dan cara latihan disiplin terbaik adalah dengan mengontrol passion, dengan belajar mencintai. Jadi mencintai atau bahagia ya, itu ada prosesnya, ada skillnya. Bahagia adalah sebuah skill yang bisa dipelajari. Ya, cari tahu caranya. Kalau Anda cuma bahagia karena satu hal, misalnya Anda hanya bahagia waktu orang tua Anda datang, misalnya Anda perantauan ya. Saya punya teman seperti itu, perantauan, dan dia hanya bahagia kalau orang tua datang dari kampung halaman, datang tuh dia seneng banget tuh, mukanya berseri-seri gitu loh ya. Tapi dia punya 24 cara untuk nggak bahagia. Ya, dia nggak suka kalau misalnya mendung, dia nggak suka kalau misalnya makanannya kurang anget, dia nggak suka ini. Nah, banyak sekali cara yang membuat dia tidak bahagia. Sedangkan cara dia membuat dia bahagia hanya satu, orang tua datang. Ya udah jelas itu sebagian besar hidupnya tidak bahagia ya. Bagaimana caranya kita menambah sumber-sumber kebahagiaan kita selain yang sekarang mungkin gitu loh. Ya, makanya karenanya Anda mungkin kalau kita hanya fokus ngejar yang penting kerjanya happy, mau duitnya nomor 13, ya udah ya. Kalau emang pilihan Anda seperti itu, saya nggak bisa menyalahkan karena saya dulu juga seperti itu. Ya. Tapi akhirnya ya saya sadar bahwa saya sangat egois kalau saya hanya ngejar passion aja. Sedangkan satu sisi ada orang tua yang harus saya urus, ada istri, ada anak yang harus saya tanggung jawab saya. Ada lingkungan yang harus saya beri manfaat, ada gorong-gorong di depan rumah saya dulu yang airnya nggak bisa lewat dan saya pengen bantu tapi nggak ada duit, dan saya sangat sebel sama diri saya sendiri karena itu ya. Ada masjid di pedalaman yang sekarang dibangun dari seng, yang saya sangat terganggu melihatnya, yang ingin saya ubah. Tapi ya lagi, saya mungkin belum di kondisi finansial yang bisa membangun masjid sendirian. Kalau bisa mungkin sudah saya bangun ya. Mohon doanya, amin ya. Ada ketidakadilan di depan mata saya yang terjadi, yang gara-gara dia nggak ada duit, dia miskin, dia susah itu, jadinya dia nggak bisa ngurusin itu ke meja hijau ke ranah hukum karena dia nggak kenal sama pengacara, dia nggak bisa bayar pengacara. Ada masjid di dekat rumah saya yang kabel mic-nya putus, ada jalan berlubang ya, yang menuju ke masjid itu nggak bisa ditutup, dan banyak lagi hal seperti itu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan passion. Jadi kalau saya hanya mikirin, wah ini harus ngejar passion, semua tinggalin, maka saya adalah orang paling egois di dunia ini ya. Dan saya nggak mau jadi orang seperti itu. Oke, apalagi sampai nyusahin orang.
ya nyusahin orang tua saya, nyusahin istri saya, nggak mau. Sekarang aja saya nggak bisa ngebantu yang tadi saya sebut itu, saya nggak bisa bantu, itu udah susah banget saya mikirnya gitu kan, apalagi kalau saya sampai nyusahin gitu loh. Itu mungkin dari saya. Selamat belajar mencintai lah mungkin ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Jangan lupa gunakan kode kupon kepo untuk dapat diskon khusus dari kirim.email 10%. Kirim.email itu alamat website, tulis kirim titik email, kirim.email, dan gunakan kode kupon kepo untuk mendapatkan diskon. Saya Fikri Fatullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.